Setelah perjumpaan Sunan Gunung Jati dengan Nabi Khidir mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub. Dalam khazanah dan tradisi tasawuf istilah wali kutub sangtalah terkenal. Jika di Indonesia sendiri istilah ini sering melekat dalam tradisi masyarakat Nahdiyin. Wali kutub terdiri dari dua kata, wali dan kutub. Kata wali sendiri merujuk pada pengertian orang alim yang sangat dicintai Allah dan dilindungi segala urusannya. Atas dakwahnya Sunan Gunung Jati dianugerahi wali kutub oleh Nabi Khidir. Kemudian atas anugerah kewalian Sunan Gunung Jati, Nabi Khidir juga memberikan kabar baik lainnya kepada Sunan Gunung Jati. Bahwa ia mengabarkan bahwa keinginan Sunan Gunung Jati untuk bertemu dengan Nabi Muhammad akan dapat terlaksana. Setelah menjalani perjalanan spiritual, akhirnya Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan memimpin kesultanan menggantikan pamannya Pangeran Walangsungsang. Setelah dinobatkan menjadi pemimpin, langkah awal tindakan politik yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ialah melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Cirebon menghentikan kewajiban memberi upeti tahunan berupa garam dan terasi kepada kerajaan Hindu Sunda Pajajaran. Adapun beberapa keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik dan militer, diantaranya sebagai berikut. 1. Wilayah bawahan Kerajaan Cirebon hingga 1530 sudah meliputi separuh dari Provinsi Jawa Barat sekarang termasuk Provinsi Banten dengan jumlah penduduk saat itu kurang lebih 600.000 orang yang sebagian besar beragama non-Islam. Pelabuhan-pelabuhan penting di pantai utara Jawa Barat seluruhnya sudah dapat dikuasai oleh Kerajaan Cirebon. 2. Masjid Jami di ibu kota. Masjid-masjid di berbagai wilayah bawahannya, Pancaniti, serta langgar-langgar di pelabuhan telah selesai dibangun. Salah satu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Merah Depok dan beberapa lainnya. 3. Keraton Pakungwati kediaman resmi Sunan Gunung Jati sudah disesuaikan dengan fungsi dan posisinya sebagai bangunan utama pusat pemerintahan kerajaan yang berdasarkan Islam. 4. Tembok keliling keraton berikut beberapa pintu gerbang, pangkalan perahu kerajaan, pos-pos penjagaan keamanan, istal kuda kerajaan, dan pedati-pedati untuk mengangkut barang, serta sitinggil, bangunan untuk pengadilan dan alun-alun telah selesai dibangun dan diperindah. 5. Tembok keliling ibu kota meliputi areal seluas kurang lebih 50 hektar dengan beberapa pintu gerbang dan pos jagabaya telah selesai dibangun dan dikerjakan selama kurang lebih 3 tahun. 6. Jalan besar utama menuju Pelabuhan Muara Jati dan jalan-jalan di ibu kota serta jalan-jalan yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah-wilayah bawahannya telah selesai dibangun. 7. Pasukan Jagabaya jumlahnya sudah cukup banyak, organisasinya sudah ditata dengan komandan tertingginya dipegang oleh Tumenggung yang disebut Tumenggung Jagabaya. 8. Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun kerajaan maupun di wilayah bawahan telah diatur dalam tata aturan pemerintahan yang cukup rapi. Sunan Gunung Jati telah melakukan penyeragaman gelar-gelar jabatan. Selain penataan pemerintahan, untuk memperluas wilayah kekuasaan dan menyebarkan ajaran agama Islam, pada tahun 1552 wilayah Banten ditingkatkan dari keadipatian atau Kadipaten Banten menjadi Kesultanan Banten yang mandiri. Demikian kisah keberhasilan Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nabi Khidir dan kesuksesan dalam memimpin Kesultanan Cirebon dari naskah Mertasinga portal majalengka.com. Jadi bagaimana menurut Anda?